Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatia Sajani dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21222310002, semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Untuk mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi sosial. Untuk tugas tengah semester saya, berikut ini penjelasannya. Pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Yang kedua, sejarah psikologi sosial. Yang ketiga, konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Yang keempat, konsep tentang kognisi sosial di negara Republik Indonesia. Yang kelima, konsep tentang diri pribadi dan sosial atau identitas sosial. Yang keenam, konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di Republik Indonesia. Yang ketujuh, konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Materi pertama yaitu konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Menurut Alport tahun 1954, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Myers tahun 2002 menyebutkan bahwa psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Myers tahun 2002 menjelaskan bahwa secara metodologis terdapat perbedaan yang cukup penting dalam praktik-praktik penelitian antara psikologi sosial dan sosiologi. Praktik-praktik penelitian dalam psikologi sosial lebih banyak dilakukan melalui pendekatan positivistik ketimbang dalam praktik penelitian sosiologi yang cenderung banyak dilakukan melalui pendekatan interpretatif. Perkembangan psikologi sosial. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani juga dianggap memberi sumbangsi dalam perkembangan psikologi sosial karena keyakinannya bahwa secara alamiah manusia bersifat sosial. Artinya bahwa manusia menjadi mungkin untuk hidup bersama dan menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan sosial dalam memahami individu. Demikian ide dari Plato 427-347 sebelum Masehi yang memperkenalkan konstruk-konstruk mengenai fungsi kelompok, kontrak sosial, konformitas, pematuhan, fasilitas sosial, dan social loving. Al-Farabi 870-950 juga sudah menyebutkan bahwa orang tidak akan mungkin mencapai kesempurnaan dalam kesendirian. Artinya bahwa hidup bersama orang lain merupakan kecenderungan alamiah. Wacana kritis ini kemudian memunculkan aliran psikologi sosial yang bersifat kritis. Psikologi sosial kritis berupaya untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan merekayasa perilaku manusia dalam konteks sosial berdasarkan tujuan pencapaian perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Teori psikologi sosial. Secara umum dapat dikemukakan bahwa teori merupakan penjelasan lengkap tentang gejala-gejala menurut Baron dan Brain tahun 2004, Myers tahun 2002. Dalam disiplin psikologi sosial, fungsi teori adalah untuk menjelaskan gejala-gejala psikologis dan perilaku individu dalam konteks saling pengaruh dengan dunia sosial. Teori-teori kontemporer dalam psikologi sosial yaitu yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Teori ini berisi tentang pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui pembelajaran. Yang kedua, teori belajar sosial. Teori ini berasumsi bahwa perilaku individu tidak semata-mata refleksi otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Yang ketiga, teori Gestalt dan kognitif. Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, pemecahan masalah, analisis, prediksi, dan perasaan. Lanjut, yang keempat ada teori lapangan. Teori ini menggambarkan bahwa belajar terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 6.
Keenam, interaksionisme simbolik. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh makna yang diberikan pada suatu objek atau situasi. Yang ketujuh, etnometodologi. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedelapan, teori peran. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh peran yang dimainkan dalam masyarakat. Tradisi positivistik. Tradisi positivistik adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Positivisme merupakan bentuk pemikiran yang menekankan pada aspek pengetahuan faktual, khususnya pengetahuan ilmiah. Dalam pemahaman positivistik, segala sesuatu atau gejala itu dapat diukur secara positif atau pasti, sehingga dapat dikuantifikasikan. Paradigma positivistik menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empiris dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan. Paradigma positivistik menggambarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan tidak terbatas dan mengenai gejala sosial yang terjadi, maka diperlukan statistik sebagai landasan dalam menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan ketika penelitian berlangsung. Tradisi interpretif. Tradisi interpretif adalah salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi yang ditemukan oleh Robert Tetrite. Pendekatan interpretif ini merupakan karya linguistik yang memberi nilai atau nilai pada teks komunikatif, berasumsi bahwa ada banyak makna atau kebenaran. Tradisi interpretif fokus pada kajian makna dan interpretasi dalam komunikasi. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana pesan atau informasi yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok dipahami oleh penerima pesan. Pendekatan kritis. Filsafat kritis. Keberadaan pendekatan interpretatif dalam penelitian psikologi tidak luput dari berbagai kritik. Salah satu kritik utama muncul dari suatu pendekatan lebih mutakhir, yaitu pendekatan kritis. Salah satu kelemahan penting yang terdapat dalam penelitian interpretatif adalah terlalu terbatasnya tujuan penelitian, yaitu sekadar pada deskripsi berdasar pada perspektif partisipan penelitian. Proses penelitian. Apabila ditelaah secara mendalam, dapat dilihat bahwa terdapat banyak ragam yang termasuk ke dalam metodologi penelitian kritis. Dapat disebut ada 6 metodologi utama penelitian kritis, yaitu etnografi kritis, analisis kebijakan kritis, analisis teks kritis, praksis pemimis kritis, penelitian edukatif, dan penelitian tindakan partisipatoris. Pemilihan pendekatan dalam praktik penelitian psikologi sosial. Kendala-kendala itu timbul karena seperti telah diuraikan, masing-masing telah memiliki filsafat metodologinya sendiri. Berdasarkan rasional tersebut merupakan suatu hal yang sulit atau bahkan mustahil menurut Kendi tahun 1989 bisa mempersatukan ketiga pendekatan itu ke dalam satu sintesis besar. Pendekatan penelitian krisis berpendapat bahwa penelitian psikologi sosial seharusnya diarahkan pada usaha transformasi personal dan sosial. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan dari peneliti untuk menyesuaikan dengan topik penelitian psikologi sosial yang dilakukan. Materi kedua yaitu sejarah psikologi sosial. Definisikan psikologi dan dekonstruksi definisinya. Pengertian psikologi sosial berasal dari bahasa Yunani yaitu psi atau jiwa dan logos atau kajian tentang. Definisi umum psikologi sosial adalah kajian ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Psikologi sosial dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran individu lain baik kehadiran nyata atau aktual, dibayangkan atau imagined, maupun tidak langsung atau implied, menurut Allport tahun 1935. Ruang lingkup yang pertama persepsi sosial yaitu pemahaman tentang orang lain dan dampaknya pada perilaku kita. Yang kedua kognisi sosial yaitu berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial. Yang ketiga sikap yaitu melakukan penilaian mengenai orang lain. Yang keempat identitas sosial yaitu memantapkan jati diri. Yang kelima prasangka dan diskriminasi yaitu memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok tertentu. Yang keenam, perilaku prososial yaitu memberi bantuan pada orang lain. Yang ketujuh, kepemimpinan yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain atau bawahan. Yang kedelapan, dinamika kelompok atau perubahan sikap anggota kelompok disebabkan oleh interaksi antar anggota kelompok. Hubungan psikologi sosial dengan sosiologi dan antropologi.
Yang pertama, psikologi, yaitu individu dilihat sebagai manusia dengan pribadi yang utuh. Yang kedua, sosiologi, yaitu individu sebagai bagian dari kelompok atau sastra sosial, tinggi, menengah, dan rendah. Yang ketiga, antropologi, yaitu sama dengan sosiologi dalam tingkah analisis kelompok atau makrososial. Perbedaan psikolog dan psikiater. Dalam hal pendidikan, psikiater adalah dokter medis yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran dan melakukan spesialisasi kejiwaan setelahnya. Sedangkan psikolog adalah ahli psikologi yang menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi dan kemudian mengambil program magister psikologi profesi. Dalam hal izin praktek, psikiater memiliki surat izin praktek atau SIP dan psikolog memiliki surat izin praktek psikolog klinis atau SIPP. Sedangkan dalam hal ruang lingkup, psikiater mengobati orang sakit dengan obat dan perangkat medis, sedangkan psikolog mengonsultasi orang normal dan tidak menggunakan pengobatan non-medis. Teori psikologi sosial. Yang pertama ada teori peran. Teori peran menganggap dunia kehidupan nyata ini sama dengan panggung sandiwara, terdiri dari harapan peran dan peran ganda. Yang kedua ada teori pertukaran sosial. Dilandasi prinsip ekonomi, artinya manusia berusaha memaksimalkan keuntungan dari transaksi dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga ada teori stimulus respon. Semua perilaku manusia adalah hasil conditioning. Gagasan ini sangat berpengaruh terhadap munculnya aliran behaviorisme. Yang keempat ada teori pembelajaran sosial. Manusia bukan makhluk yang hanya berespon menghadapi stimulus, melainkan ia akan mengolah lebih dulu stimulus tersebut berdasarkan pengalamannya. Yang kelima ada teori atribusi, terdiri dari psikologi naif dan mode kovariasi. Psikologi naif yaitu setiap manusia adalah ilmuwan naif yang mempunyai pola pikir dan perilaku ilmiah seperti seorang ilmuwan. Sedangkan mode kovariasi yaitu perilaku muncul karena adanya beberapa variabel yang berfungsi secara bersama. Kognisi sosial. Pengertian dari kognisi sosial yaitu suatu cara untuk menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi dalam lingkungan sosial untuk sampai pada suatu kesimpulan atau atribusi. Kognisi sosial menjadi terkenal dengan munculnya psikologi kognitif pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, dan sekarang menjadi model dan pendekatan dominan dalam psikologi sosial arus utama. Kognisi sosial menerapkan dan memperluas banyak tema, teori, dan paradigma dari psikologi kognitif yang dapat diidentifikasi dalam penalaran, perhatian, dan memori. Sangat mungkin bahwa psikologi sosial selalu memiliki pendekatan yang lebih kognitif daripada psikologi umum, karena secara tradisional membahas keadaan mental internal seperti kepercayaan dan keinginan, ketika psikologi arus utama didominasi oleh behaviorisme. Faktor jalan pintas mental. Yang pertama ada representasi. Stimulus yang informasinya tidak lengkap biasanya mencari elemen khas atau paling familiar. Contohnya orang gondrong sama dengan perampok. Yang kedua ada pengutamaan. Pikiran kita dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang paling baru. Contohnya orang gondrong di malam hari sama dengan perampok. Yang ketiga pengabaian rata-rata. Mengabaikan ciri-ciri umum yang berlaku. Contohnya pernah dirampok orang gondrong. Jadi orang gondrong sama dengan perampok. Yang keempat ada ketersediaan informasi. Jawaban yang sangat tergantung pada jumlah informasi yang dimiliki. Contohnya orang lusuh sama dengan kuli. Yang kelima ada penyesuaian. Situasi yang tidak jelas, orang cenderung untuk mencari patokan yang akan dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Contohnya baju kepernikahan sama dengan batik atau kemeja. Berpikir ilusi. Ilusi secara umum difahami sebagai bagian dari studi psikologi, yaitu psikologi persepsi. Kata ilusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai apa yang tampaknya nyata. Sedangkan dalam Oxford Advanced Linear Dictionary tahun 2003, ilusi diartikan sebagai yang pertama, a false idea or belief, especially about somebody or a situation. Yang kedua, something that seems to exist but in fact does not, or seem to be something that it is not. Sebagai contoh, kata ilusi digunakan oleh Terry Eagleton dalam The Illusion of Postmodernism tahun 1996 sebagai kritik terhadap postmodernis yang alih-alih memperbaiki modernitas justru memperburuk keadaan. Skema mental. Ada macam-macam skema mental. Yang pertama ada orang. Pengetahuan tentang orang lain, contohnya mengenal ibu, dosen, dan teman. Yang kedua ada skema peran. Pengetahuan tentang pekerjaan atau jabatan, contohnya profesi dosen dan dokter.
Yang ketiga, skrip, mengenai peristiwa, contohnya skrip perkuliahan, mulai dari masuk, ucap salam, tanya jawab, hingga dosen meninggalkan ruangan. Yang keempat, ada skema bebas isi, aturan untuk pemrosesan informasi. Yang kelima, ada skema diri, mengenai diri sendiri, contohnya saya rajin, saya tertutup. Keuntungan dan kerugian skema mental. Keuntungan ada 3. Yang pertama, membantu mengorganisir informasi sosial. Yang kedua, memudahkan pengingatan informasi. Yang ketiga, memandu tindakan dan membantu menyederhanakan realitas kompleks. Sedangkan kerugian ada 4. Yang pertama, distorsi pemahaman terhadap dunia sosial. Yang kedua, sulit diubah. Yang ketiga, pembentukan prasangka. Yang keempat, pengaruh pada pengambilan keputusan. Atribusi. Yang pertama, ada teori penyimpulan terkait, mengetahui sifat seseorang melalui perilaku nyata yang ditampilkan sama dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada teori psikologi awam, dikemukakan oleh orang-orang awam. Yang ketiga, ada model covariance. Suatu perilaku terjadi disebabkan oleh berbagai peristiwa yang berfungsi bersama-sama pada waktu yang sama. Yang keempat, ada liabilitas emosional. Emosi memiliki 2 komponen yang berbeda, yakni gugahan fisiologis yang tidak membedakan emosi apa yang sedang dialami, dan kognisi yang memberikan sebutan atau label terhadap emosi apa yang dialami oleh setelah mengalami gugahan fisiologis. Yang kelima, ada teori persepsi diri. Untuk mengenali diri sendiri dengan cara introspeksi, mencoba mengenali pikiran dan perasaan pribadi. Yang keenam, ada teori atribusi Weiner. Atribusi dari penyebab dan konsekuensi keberhasilan atau kegagalan seseorang. Materi ketiga yaitu konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Definisi persepsi. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio, yang artinya menerima atau mengambil. Dalam arti sempit, persepsi adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu sebagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita, dan merupakan pendapat, pemikiran, pemahaman, dan penafsiran. Proses persepsi dimulai dari alat indera manusia, kemudian diseleksi, diinterpretasi, dan diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku. Definisi persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, peran sosialnya, dan hubungannya dengan orang lain. Dalam persepsi sosialnya, seseorang menggunakan informasi indrawi dan sosial untuk membuat penilaian tentang orang lain. Aspek-aspek persepsi sosial. Pada dasarnya, persepsi sosial mengandung 3 aspek atau komponen, yaitu yang pertama, ada komponen afektif. Komponen ini menyangkut perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya, seseorang merasa senang atau takut terhadap suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Yang kedua, ada komponen konatif. Komponen ini menyangkut kesiapan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk membantu atau menghindari suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Yang ketiga, ada komponen kognitif. Komponen ini menyangkut pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Misalnya, seseorang memiliki pengetahuan atau pandangan tertentu mengenai suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Persepsi sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi latar belakang pengalaman, budaya, psikologis, nilai, keyakinan, harapan, karakteristik pribadi, seperti sikap, motivasi, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan, serta faktor lain seperti umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi stimulus, lingkungan, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, minat, motivasi, dan tampak luar objek yang dipersepsi. Proses terjadinya persepsi sosial.
Yang pertama, tahap penginderaan adalah proses penerimaan informasi melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, dan penciuman. Yang kedua, tahap seleksi adalah proses pemilihan informasi yang relevan dan penting untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga, tahap interpretasi adalah proses memberikan makna pada informasi yang telah dipilih. Yang keempat, tahap penyimpanan adalah proses menyimpan informasi yang telah diinterpretasikan dalam ingatan. Yang kelima, tahap pengambilan keputusan adalah proses memutuskan tindakan atau solusi yang akan diambil berdasarkan informasi yang telah diproses. Materi keempat yaitu konsep tentang kognisi sosial di negara Republik Indonesia. Pengertian kognisi sosial. Kognisi sosial adalah topik dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Kognisi sosial juga dapat diartikan sebagai cara kita berpikir tentang dunia sosial, mencoba memahaminya, serta bagaimana kita memahami diri kita sendiri di dalam dunia tersebut. Psikolog sosial menggunakan istilah ini untuk menerangkan cara-cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dengan kata lain, bagaimana kita berpikir mengenai orang lain. Kognisi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baron and Brine tahun 2003. Kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Yang kedua, menurut Taylor DKK tahun 2009 menjelaskan bahwa kognisi sosial merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Proses terjadinya kognisi sosial. Proses terjadinya kognisi sosial melibatkan beberapa tahapan yang berlangsung berurutan. Tahapan tersebut mencangkup: yang pertama ada perhatian atau attention. Individu mulai memperhatikan kejadian-kejadian atau gejala-gejala sosial di sekitarnya. Pemberian perhatian ini penting karena akan membuat individu melanjutkan proses kognisi sosial ke tahapan selanjutnya. Yang kedua ada pemrosesan informasi atau information processing. Informasi yang diperhatikan akan diproses dan disimpan dalam memori. Skema yaitu struktur mental yang membantu mengorganisasi informasi sosial, mempengaruhi bagaimana individu memperhatikan informasi, mengingat, dan berpikir. Yang ketiga ada interpretasi dan penggunaan informasi. Individu menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial untuk membuat penilaian dan keputusan. Skema kognisi. Terdapat 3 jenis skema kognisi sosial, yaitu: yang pertama ada skema person atau orang adalah gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. Yang kedua ada skema roles atau peran adalah gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu di sekeliling kita. Yang ketiga ada skema event atau peristiwa adalah gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. Kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama ada bias negativistik. Kita lebih sensitif terhadap informasi negatif daripada informasi positif. Yang kedua ada bias optimistik. Predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang ketiga menekankan pikiran. Usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk memasuki alam kesadaran. Yang keempat ada berpikir kontrafaktual. Kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam suatu situasi. Yang kelima ada pemikiran magis, berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Aspek penting kognisi sosial di Indonesia. Yang pertama ada budaya, yang kedua agama, yang ketiga tradisi dan adat istiadat, yang keempat bahasa, yang kelima pendidikan, yang keenam media sosial, dan yang ketujuh perubahan sosial. Materi yang kelima yaitu konsep tentang diri pribadi dan sosial atau identitas sosial. Pengertian konsep diri pribadi dan sosial. Konsep diri pribadi adalah cara individu memandang dirinya sendiri, termasuk keyakinan, pikiran, dan kepercayaan yang memengaruhi hubungan individu dengan orang lain. Konsep diri sosial adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan sosial, termasuk penerimaan sosial, kompetensi sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsep diri. Konsep diri pribadi dan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Debord, konsep diri adalah gambaran diri seseorang secara menyeluruh, termasuk persepsi, keyakinan, pemikiran, dan perasaan terhadap diri sendiri.
Yang kedua, menurut Hendra Surya, konsep diri adalah gambaran, cara pandang, keyakinan, pemikiran, dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut Harlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri, yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, dan sosial. Aspek-aspek konsep diri. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek moral, yang kelima aspek psikososiologis, yang keenam aspek kepercayaan diri, yang ketujuh aspek psikoetika dan moral. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain, pengalaman hidup, budaya, media sosial, dan dukungan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsep diri. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman masa lalu yang sukses dapat meningkatkan konsep diri yang positif, sementara kegagalan masa lalu dapat menurunkan konsep diri. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan juga memengaruhi konsep diri seseorang. Yang keempat, reaksi orang lain. Tanggapan dan reaksi orang lain terhadap seseorang juga dapat mempengaruhi konsep diri. Yang kelima, keadaan fisik. Keadaan fisik seseorang seperti penampilan luar juga dapat mempengaruhi konsep diri. Komponen konsep diri. Yang pertama ada citra diri atau self-image. Komponen kognitif yang terkait dengan pikiran dan cara menggunakannya meliputi aspek percaya diri, daya tarik fisik, rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan sosial, serta penilaian individu lain terhadap diri. Yang kedua ada harga diri atau self-esteem. Komponen afektif yang berkaitan dengan perasaan individu meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian diri, penghargaan, dan pujian. Yang ketiga ada ideal diri atau self-ideal. Representasi dari gambaran diri yang diinginkan individu mencangkup harapan dan aspirasi terhadap diri sendiri. Yang keempat ada peran diri atau self-role, persepsi individu terhadap peran dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada identitas diri atau self-identity. Kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian diri, menyadari perbedaan dengan individu lain. Materi yang keenam yaitu konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di Republik Indonesia. Pengertian perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku dapat didefinisikan dari berbagai perspektif oleh para ahli. Yang pertama, menurut Ivan Pavlov, seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan teori conditioning klasiknya. Baginya, perilaku adalah respon yang dipelajari oleh organisme terhadap rangsangan lingkungan. Yang kedua, menurut B.F. Skinner, psikolog dan ahli behaviorisme. Menurutnya, perilaku adalah tanggapan yang dapat diamati terhadap rangsangan tertentu dalam lingkungan dan bisa diubah atau diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Secara umum, perilaku dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan, reaksi, atau respon yang dilakukan individu atau organisme sebagai tanggapan terhadap lingkungan atau situasi tertentu. Perilaku menurut agama. Perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang mengenai keyakinan terhadap adanya Tuhan untuk mewujudkan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianutnya dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati serta seluruh jiwa dan raga. Perilaku menurut undang-undang. Syarat ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidananya lagi. Pengertian sikap. Sikap dan perilaku adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki makna yang berbeda. Sikap yaitu merujuk pada evaluasi atau penilaian yang cenderung stabil terhadap objek, orang, gagasan, atau situasi tertentu. Sikap mencangkup komponen kognitif atau pemikiran, afektif atau emosi, dan perilaku atau tindakan. Contohnya, sikap terhadap lingkungan, politik, makanan, atau orang lain adalah penilaian yang cenderung mewarnai bagaimana seseorang merespon hal tersebut. Sikap adalah konsep yang luas dan memiliki beragam definisi dari sudut pandang para ahli.
Yang pertama, menurut Leon Festinger, merupakan sosial psikolog yang menyatakan bahwa sikap adalah keadaan psikologis yang dihasilkan oleh keyakinan dan emosi individu terhadap suatu objek atau topik tertentu. Sedangkan menurut Daniel Katz, salah satu teori tentang sikap mengatakan bahwa sikap adalah bentuk evaluasi terhadap objek atau konsep yang memiliki dimensi positif, negatif, atau netral. Secara umum, sikap merujuk pada evaluasi, penilaian, atau respon individu terhadap objek, orang, situasi, atau gagasan. Sikap menurut Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia mengatur sikap dan perilaku warga negara dalam berbagai konteks, termasuk bela negara, ketaatan terhadap aturan, dan pengakuan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Contoh perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain memiliki akte kelahiran, mematuhi aturan berlalu lintas, dan menyukseskan wajib belajar. Sikap dan perilaku bela negara dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap menurut agama. Sikap menurut agama merujuk pada keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sikap keagamaan mencangkup komitmen, ketaatan, dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama. Sikap keagamaan juga melibatkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang kompleks dalam diri seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama ada pengalaman pribadi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga orang lain yang dianggap penting, yang keempat media massa, yang kelima lembaga pendidikan dan lembaga agama, yang keenam faktor emosi dalam diri individu. Materi yang ketujuh yaitu konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Definisi persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi dapat memengaruhi keyakinan, sikap, niat, motivasi, atau perilaku seseorang. Persuasi juga merupakan salah satu strategi komunikasi yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Tujuan persuasi. Tujuan dari psikologi persuasi adalah untuk memahami bagaimana pesan persuasif dapat mengubah sikap, keyakinan, opini, atau perilaku seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, psikologi persuasi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana orang mempengaruhi orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Komponen persuasi. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, dilakukan dengan menggunakan dua rute yaitu central routes dan heuristic processing. Selain itu, terdapat 4 kriteria primer persuasif yang dikembangkan oleh psikologi sosial, yaitu pembicara, pesan yang disampaikan, audiens, dan konteks komunikasi. Strategi persuasi. Ada banyak strategi yang bisa digunakan dalam persuasi, diantaranya yaitu yang pertama ada pendekatan emosional, menggunakan emosi untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Yang kedua logika dan fakta, menggunakan argumen logis dan bukti untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga otoritas, menggunakan keahlian atau status yang diakui untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat rekonsiliasi, mencoba untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima kesamaan, menekankan perasaan antara diri sendiri dan orang lain untuk membangun hubungan yang kuat. Etika dalam persuasi. Etika dalam persuasi psikologi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang harus diperhatikan dalam upaya mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi persuasi, penting untuk memerhatikan kesopanan, kebenaran, dan norma-norma yang diyakini masyarakat. Etika komunikasi persuasif juga mencangkup penggunaan bahasa yang sopan, perilaku yang baik, menerima perbedaan pendapat, dan tidak mudah mempengaruhi emosi lawan bicara. Menurut Profesor Richard L. Johanneson, untuk membatasi komunikasi persuasif agar tidak menjadi propaganda, diperlukan kumpulan etika yang harus dipatuhi, seperti memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap suatu isu, pemahaman lebih dari isu tersebut dibandingkan orang lain, pemahaman lebih akan media massa, dan kemampuan mengadaptasi ide-ide baru. Dengan memperhatikan etika dalam komunikasi persuasif, komunikator diharapkan dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang bermoral dan bertanggung jawab.
Kesimpulan. Yang pertama, psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji perilaku individu di dalam situasi sosial, serta bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ruang lingkup psikologi sosial mencangkup beberapa aspek seperti interaksi sosial, riset cross-kultur, coding dan jarak interpersonal, psikologi lingkungan, proses kelompok, riset yang berhubungan dengan hukum dan kejahatan, serta isu-isu etnis dan rasial. Yang kedua, sejarah psikologi sosial masih tergolong sangat pendek dalam sejarah ilmu pengetahuan. Keberadaan psikologi sosial hanya lebih tua sedikit dari 100 tahun lamanya, dengan kebanyakan perkembangannya terjadi selama 6 dekade ke belakang. Yang ketiga, persepsi itu dimiliki oleh setiap individu, artinya setiap dari manusia memiliki cara pandang dan pemahaman yang pasti berbeda dalam melihat suatu objek di lingkungan kita, baik itu manusia, makhluk hidup lain, ataupun benda mati. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Yang keempat, kognisi sosial di Indonesia, seperti dimanapun di dunia, adalah hasil dari interaksi kompleks antara budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan sejarah. Hal ini menciptakan keragaman dalam cara orang Indonesia memahami dan merespon masalah sosial, politik, dan budaya di negara mereka. Yang kelima, konsep diri pribadi dan sosial atau identitas sosial adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Yang keenam, agama dan undang-undang dapat memengaruhi perilaku dan sikap individu, dan upaya seperti moderasi beragama mendorong pertumbuhan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim atau berlebihan. Yang ketujuh, persuasi adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan, perilaku, pikiran, dan pendapat tanpa paksaan baik fisik maupun non-fisik. Strategi komunikasi persuasif memiliki peranan penting dalam mempengaruhi sikap orang lain melalui penggunaan pesan yang mempengaruhi faktor emosional dan kognitif. Selesai sudah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.